Cerita dibuka dengan Hanabi dan Mugi yang memperjelas status hubungan palsu mereka. Ternyata, mereka nggak cuma sekadar jalan bareng, tapi mereka punya kontrak perjanjian resmi. Ada 3 aturan main yang mereka sepakati biar hati mereka nggak makin hancur. Pertama, mereka nggak boleh saling jatuh cinta satu sama lain. Kedua, kalau salah satu dari mereka berhasil jadian sama orang yang mereka suka beneran, hubungan pura-pura ini harus bubar. Ketiga, nah, ini yang bikin geleng-geleng kepala. Mereka sepakat harus bisa memenuhi hasrat fisik satu sama lain kapanpun dibutuhkan. Meskipun terdengar ekstrem, Hanabi merasa ini mungkin cara Mugi melindunginya karena mereka sama-sama kesepian. Di sini kita dikenalkan sama teman ceweknya Hanabi, namanya Echan. Si Echan ini yang lihat Hanabi ciuman di atap kemarin dan kelihatan lengket banget sama Hanabi. Pas pulang sekolah bareng, Echan banyak tanya soal hubungan Hanabi sama Mugi. Tapi anehnya, pertanyaan Echan itu kayak orang cemburu. Dia sempat tanya, kenapa harus Mugi? Dan bahkan sempat nanya apa Hanabi mau jalan sama dia. Hanabi sih polos-polos aja, mengira itu cuma obrolan sahabat biasa. Hanabi mencoba mendekati pujaan hatinya, Pak Narumi, dengan alasan mau pinjam buku rekomendasi. Pas lagi ngobrol berdua, Bu Akane masuk ke ruangan. Di situ Hanabi langsung merasa jadi obat nyamuk. Pak Narumi dan Bu Akane malah asyik ngobrolin buku itu dengan seru. Hanabi cuma bisa diam melihat mereka berdua yang kelihatan cocok banget. Akhirnya Hanabi pamit pulang dengan hati dongkol karena merasa tersisihkan lagi. Pas Hanabi lagi galau berat gara-gara dicuekin Pak Narumi, dia akhirnya lari ke Mugi buat nyari pelampiasan. Nah, mereka pergi berduaan ke tempat karaoke. Di dalam ruangan yang tertutup itu, suasananya jadi makin intim dan intens. Tiba-tiba, Mugi meminta Hanabi, julurkan lidahmu. Hanabi nurut saja dan menjulurkan lidahnya. Saat itu, Hanabi merasa sentuhan itu adalah bentuk kontrak hubungan mereka yang aneh. Setelah itu, Mugi meminta Hanabi untuk membuka bajunya. Di momen yang makin panas itu, mereka berdua benar-benar menjadikan satu sama lain sebagai pelarian. Mirisnya, saat bermesraan, mereka malah memanggil nama orang lain. Mugi memanggil Akane, dan Hanabi memanggil kakak. Mereka cuma saling memanfaatkan badan masing-masing buat mengobati rasa sepi dan sakit hati mereka. Nah, ini puncaknya pemirsa. Echan minta izin buat menginap di rumah Hanabi buat pesta curhat. Awalnya, Hanabi senang-senang saja menerima sahabatnya itu. Tapi pas malam makin larut dan lampu sudah dimatikan, suasana di kamar itu berubah jadi tegang. Saat mereka tidur satu ranjang, tanpa sadar Hanabi menggeser badannya mendekat ke arah Echan. Echan yang memang memendam rasa, langsung jadi grogi setengah mati didekati begitu. Karena suasana hening dan terbawa perasaan, perlahan-lahan Echan malah nekat mencium Hanabi. Sontak saja Hanabi kaget bukan main. Dia langsung bangun dan syok dengan apa yang baru saja terjadi. Di tengah keheningan yang canggung itu, Echan akhirnya pecah tangisnya. Dia mulai mencecar Hanabi dengan pertanyaan tajam. Dia mendesak Hanabi buat jujur siapa sebenarnya orang yang dia suka. Karena Echan sudah tahu kalau Hanabi itu cuma pura-pura pacaran sama Mugi, dan yang bikin Hanabi makin melongo. Echan akhirnya jujur soal perasaannya sendiri. Sambil menangis, dia menatap Hanabi dan bilang, selama ini aku selalu memperhatikanmu Hanabi. Aku mencintaimu. Plot twist banget ya, pemirsa.